Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi dari mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Materinya yaitu meyakini Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital yang berkarakter. Nah, oke, dimohon untuk teman-teman menyimak video sampai akhir ya. Baik, pertama-tama kira-kira teman-teman pernahkah melihat atau mendengar tentang berita palsu yang menyebar cepat di media sosial? Nah, di era digital ini pastinya informasi dapat dengan mudah tersebar luas. Maka dari itu, kita perlu memiliki pegangan dan juga prinsip yang kuat agar bisa bijak dalam menyikapi berbagai informasi. Nah, nilai-nilai dan teladan dari para nabi dan juga rasul dapat menjadi panduan bagi kita untuk tetap berkarakter baik bahkan saat beraktivitas di era digital. Nah, mengapa penting bagi kita untuk memiliki karakter yang baik dalam menjadi generasi digital? Kemudian, apa sih kaitannya iman kepada nabi dan juga rasul dengan kehidupan kita sebagai pengguna internet? Nah, yuk mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, iman kepada Nabi dan juga Rasulullah. Nah, apa sih maksudnya iman kepada Nabi dan Rasulullah ini? Nah, iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, secara bahasa, Nabi berarti pembawa berita, sementara Rasul itu berarti utusan. Nah, secara istilah Nabi dan Rasul ini memiliki pengertian yang berbeda. Nah, Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sementara Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan juga untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, tugas Nabi dan Rasul. Nah, tugas Nabi dan Rasul ini ada 4. Nah, yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Nah, pada hari akhir nanti, pastinya setiap Nabi dan Rasul ini akan menjadi saksi atas umatnya. Nah, di saat itu akan terlihat jelas siapa yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi dan Rasul dan siapa yang hanya mengaku mengikuti mereka tetapi amal perbuatannya bertentangan atau menyimpang dengan ajaran tersebut. Nah, kemudian tugas Nabi dan Rasul yang kedua adalah sebagai pembawa kabar gembira. Nah, Nabi dan Rasul memberi kabar gembira kepada orang-orang yang percaya pada ajaran mereka dan mengikuti petunjuk yang diberikan. Nah, kabar baik ini adalah berupa informasi bahwa mereka akan masuk surga. Kemudian, tugas Nabi dan Rasul yang ketiga yaitu sebagai pemberi peringatan. Nah, peringatan itu diberikan kepada mereka yang menolak risalah dan juga petunjuk para Nabi dan Rasul. Mereka diperingatkan akan menerima azab berupa siksa api neraka. Nah, dengan peringatan ini diharapkan mereka segera bertaubat dan juga kembali kepada kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan juga Rasulullah. Kemudian, sebagai juru dakwah. Nah, maksudnya Nabi dan Rasul bertugas untuk mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah dan membimbing mereka agar beribadah dengan ikhlas dan juga tulus. Nah, tujuannya agar manusia dipenuhi keimanan yang akan membantu mereka menjalani hidup dengan baik sehingga memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Oke, kemudian meneladani Nabi dan juga Rasul. Nah, beriman kepada Nabi dan juga Rasulullah ini diantaranya juga meyakini sifat-sifat yang ada pada Nabi dan juga Rasulullah. Nah, sifat itu dikenal sebagai sifat wajib, mustahil, dan juga sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sifat wajib bagi Nabi dan juga Rasul. Nah, sifat wajib ini mengandung makna adanya sifat yang pasti ada pada diri Nabi dan juga Rasul. Nah, sifat wajib ini meliputi yang pertama yaitu sidik. Nah, sidik ini berarti benar. Nabi dan Rasul selalu berkata benar baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan mereka sehari-hari. Kemudian amanah. Amanah ini berarti terpercaya. Nah, Nabi dan Rasul ialah orang-orang yang menjaga kepercayaan, baik kepercayaan dalam menjalankan tugas kenabian dan kerasulan maupun kepercayaan menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tabligh. Nah, tabligh ini berarti menyampaikan
Para nabi dan rasul senantiasa menyampaikan semua wahyu yang menjadi tugas dan juga tanggung jawab mereka kepada umat manusia secara utuh. Kemudian fatonah. Nah, fatonah ini berarti cerdas. Nah, pastinya nabi dan rasul mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Nah, mereka mampu menghadirkan hujah atau argumentasi bagi para penentangnya. Nah, nabi dan rasul juga mampu menanamkan kebenaran ke dalam hati orang-orang yang ragu terhadap apa yang menjadi dakwah mereka. Nah, yang selanjutnya adalah sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Nah, sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, sifat-sifat mustahil ini meliputi yang pertama yaitu kizib atau dusta, kemudian khianat yang berarti tidak dapat dipercaya, kemudian kitman yang artinya menyembunyikan, dan yang terakhir yaitu baladah yang artinya bodoh. Nah, selanjutnya selain sifat wajib dan juga sifat mustahil tersebut, nabi dan juga rasul ini juga memiliki sifat jaiz. Nah, sifat jaiz ini adalah sifat yang mungkin ada pada nabi dan rasul, yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya yang ada pada diri nabi dan juga rasul, seperti sakit, lelah, makan, minum, mengantuk, tidur, beristri, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya karakter para nabi ulul azmi. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak siapa saja sih yang menjadi rasul-rasul ulul azmi ini? Nah, rasul-rasul ulul azmi ini terdiri dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, 5 rasul ini disebut sebagai rasul-rasul ulul azmi karena mereka memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Nah, 5 rasul ini memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan yang luar biasa dalam menjalankan tugas menyampaikan risalah kepada umatnya. Nah, yang selanjutnya, peran iman kepada nabi dan rasul bagi generasi digital. Nah, istilah digital ini merujuk kepada penggunaan teknologi sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Nah, di era digital ini, informasi dapat diperoleh sekaligus disebarluaskan secara mudah dan juga cepat. Nah, mulai dari dunia ilmu pengetahuan sampai hiburan. Informasi itu bisa didapatkan melalui beragam fasilitas yang disajikan oleh internet, seperti melalui website, blog, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, pastinya antara adanya era digital ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, ada banyak hal positif yang bisa kalian lakukan di era digital ini. Nah, kalian bisa mencari informasi mengenai topik yang kalian butuhkan ataupun kalian sukai, dan topik tersebut itu dapat diakses informasinya secara mudah. Nah, kemudian era digital ini juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi melalui jejaring media sosial. Jadi, teman-teman bisa saling bertukar kabar kepada saudara, kerabat, maupun teman yang berjarak jauh dengan kita. Nah, di samping banyaknya hal positif yang bisa kalian dapatkan di era digital ini, ada pula dampak negatif yang juga ditimbulkan. Nah, tidak sedikit informasi dan hal negatif yang kalian temukan di era ini. Nah, misalnya berita palsu, kemudian kekerasan, pornografi, ataupun ujaran kebencian yang bernada hasutan, fitnah, maupun ghibah yang menyebar luas di media sosial, kemudian di internet, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, era digital ini juga menyebabkan kalian banyak kehilangan waktu produktif karena keasyikan beraktivitas di internet, di media sosial, dan platform media lainnya. Nah, dalam kondisi seperti ini perlu ada inspirasi dan juga keteladanan agar teman-teman bisa meraih manfaat positif dari internet sekaligus terhindar dari dampak negatifnya. Nah, dalam konteks ini, keimanan kepada Nabi dan Rasulullah yang sudah kita pelajari di sebelumnya
itu dapat memberikan inspirasi dan juga keteladanan. Keteladanan yang diberikan oleh para nabi dan rasul dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam membangun karakter diri kalian menjadi generasi digital yang kokoh. Nah, generasi digital itu dapat meladani sifat-sifat wajib bagi rasul sehingga menjadi pribadi yang berkarakter jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan juga cerdas. Nah, karakter ini sangat diperlukan dalam berinteraksi di dunia digital. Nah, karakter-karakter tersebut dapat menjaga generasi digital agar bisa beraktivitas di internet secara aman dan juga bertanggung jawab. Nah, tips aman berinternet ini hanya bisa dijalankan oleh generasi digital yang memiliki sikap amanah, yaitu menunjukkan perilaku baik di dunia maya dan tidak menyebarkan rumor merupakan bagian dari amanah terhadap sesama. Kemudian ketika kalian mengatur privasi akun, kemudian kata sandi, itu juga termasuk bagian amanah terhadap diri sendiri. Selain itu, selama berselancar di dunia digital, teman-teman itu harus memastikan bahwa teman-teman harus menggunakan waktu secara produktif. Jadi tidak boleh melupakan amanah terhadap Allah dengan melupakan waktu beribadah, khususnya sholat 5 waktu. Jadi meskipun teman-teman ini tetap memanfaatkan media ataupun platform digital, teman-teman juga harus mengingat tanggung jawab yang harus teman-teman jalankan pada waktu sehari-hari teman-teman gitu. Nah, selain sifat-sifat tersebut, generasi digital ini juga harus meneladani kesabaran, ketabahan, kemudian keteguhan Nabi Ulul Azmi, karena dunia digital itu penuh dengan tantangan yang harus dihadapi oleh generasi digital. Nah, banyak konten dan informasi negatif yang membutuhkan kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam mengelolanya. Melalui keteladanan para Nabi Ulul Azmi ini, generasi digital dapat memiliki prinsip yang kuat untuk menolak berbagai konten dan informasi negatif di dunia digital. Nah, dengan meneladani para nabi dan rasul, generasi digital ini bisa memanfaatkan berbagai hal positif yang banyak disajikan oleh internet. Nah, di sisi lain, generasi digital juga bisa melindungi diri dari berbagai konten dan informasi negatif yang disajikan di dalamnya. Selain itu, generasi digital juga bisa saling mengedukasi rekan-rekan sejawatnya agar dapat berinternet secara aman dan bertanggung jawab. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang dapat kita pelajari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata atau penjelasan yang kurang disampaikan secara jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.